salam budaya. Oke, baiklah, saya Ari Widodo akan menyampaikan pembelajaran pada kegiatan GSMS 2020. Pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari basic-basic dan mempelajari dasar-dasar bentuk jenis tarian yang berkembang atau yang ada. Oke, yang pertama kita atau saya akan menyampaikan bentuk penyajian atau jenis tari berdasarkan bentuk penyajian. Yang pertama adalah tari tunggal. Tari tunggal ini dilakukan oleh satu orang atau yang menari di sini hanya satu orang yang melakukan gerakan-gerakan tarian hanya seorang diri. Yang kedua ada bentuk penyajian duet. Duet ini dilakukan secara berpasangan. Jadi contohnya itu seperti tarian-tarian FLS 2M, tingkat SMA, tingkat sekolah menengah atas. Tari berpasangan ini bisa dilakukan oleh cewek dan cowok, atau cowok-cowok atau cewek-cewek. Intinya tari duet ini dilakukan oleh dua orang. Yang ketiga ada tari massal. Tari massal ini biasanya dilakukan oleh banyak orang. Mungkin bisa dilakukan 100 atau lebih. Seperti contohnya waktu pembukaan SEA Games tahun lalu yang dilakukan di Palembang dan di Jakarta. Selanjutnya bentuk penyajian secara kelompok. Secara kelompok ini dilakukan oleh 3 orang atau lebih. Jadi kelompok dan massal ini berbeda. Kalau massal ini banyak sekali. Kalau kelompok ini mungkin hanya dilakukan 1 atau 10, 1 sampai dengan 15 orang. Yang kedua bentuk atau jenis tarian berdasarkan koreografi. Berdasarkan koreografi ini dibagi menjadi 4. Tari kreasi ini juga dibagi menjadi 2, yaitu tari tradisional klasik. Tari tradisional klasik ini itu seperti tari-tari yang ada pada kerajaan atau tari-tari yang dilakukan pada ritual-ritual khusus. Berarti tarian itu hanya bisa dilakukan di depan sang raja atau dalam upacara-upacara adat tertentu. Yang kedua ada tari tradisional kerakyatan. Tari tradisional kerakyatan ini biasanya dilakukan dalam kegiatan masyarakat atau dalam kegiatan rakyat biasa, tidak menutup kemungkinan dalam acara-acara pernikahan atau acara-acara rakyat. Biasanya kalau di Lampung itu, khususnya Lampung Barat, itu tari kerakyatan itu seperti nyambai, tari cakir, itu yang dilakukan oleh masyarakat. Berbeda dengan tari klasik. Tari klasik ini tari yang hanya boleh dilakukan dalam upacara-upacara adat tertentu. Yang kedua ada tari kreasi. Tari kreasi ini juga dibentuk atau dibagi menjadi 2. Yang pertama kreasi baru berpolakan tradisi. Jadi tari kreasi baru tapi berpijakan pada gerak-gerak tradisi yang ada. Contohnya seperti tari Sembabatin. Tari Sembabatin itu adalah tari kreasi baru berpolakan tradisi. Yang kedua, tari kreasi baru non tradisi atau tidak berpolakan tradisi. Tari ini mungkin untuk tari-tari untuk perlombaan. Jadi dia tidak semua geraknya itu dikembangkan dari
gerak-gerak tradisi yang ada atau gerak-gerak tari klasik yang ada. Yang ketiga ada tari kontemporer. Tari kontemporer ini tari, kalau menurut saya sendiri, adalah tari yang masih abstrak dan belum bisa disimpulkan. Masih banyak argumen-argumen dari profesor-profesor tentang tari kontemporer ini. Yang keempat ada tari modern. Nah, tari modern ini dia contohnya seperti tari K-pop. Nah, tari modern ini adalah tari masa kini, tari yang anak muda sekarang masih senang-senangnya K-pop, modern dance, seperti itu contoh-contoh tari modern. Oke, mungkin untuk pertemuan yang pertama ini kita cukup untuk membahas jenis dan bentuk tarian yang ada. Jadi untuk kedepannya kita akan mempelajari tari kreasi mungkin bisa dibilang tari kreasi yang non-tradisi, karena semua pijakan atau geraknya tidak diambil dari gerak yang ada di tari-tari klasik. Mungkin itu saja untuk pertemuan yang pertama ini, untuk pembelajaran yang pertama ini. Semoga adik-adik semuanya bisa mengerti dan memahami bentuk dan jenis-jenis tari yang ada. Mungkin ada kesalahan kata atau kalimat-kalimat dalam ucapan atau dalam penyampaian saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kesalahan letaknya pada manusia. Oke, lebih kurangnya saya mohon maaf pada pertemuan yang pertama ini. Mungkin dari penyampaian saya, tutur kata saya yang kurang sopan atau tidak berkenan, saya maaf pada Tuhan, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.